وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ma'u wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dijadikan oleh Allah sebagai pertemuan yang senantiasa Dia berkahi. Ilmu yang kita pelajari di dalam pertemuan ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah sampai pada ayat 88 dari surah Al-Maidah, melanjutkan pembahasan dari pertemuan kita yang lalu, masih berkaitan dengan masalah halal dan haram, khususnya yang berhubungan dengan makanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Nah, di situ bagian terakhir ada tanwin bertemu dengan huruf to. Artinya itu adalah bacaan ikhfa. Bacaan ikhfa itu harus dipanjangkan, harus didengungkan. Dan satu catatan lagi, apabila ada tanwin bertemu dengan huruf to, maka dengungannya harus mengikuti sifat dari huruf to ini. Dari dengungannya harus tebal, dengungannya harus ikut tebal. Tidak boleh halalan thayyiba, tapi halalan thayyiba. Tidak tapi bedakan ya. Ketemu dengan po itu juga harus dibaca tebal. Halalan thayyiba. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. واتقوا الله الذي أنتم به
bihi mu'minun. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Ya, alhamdulillah sudah kita baca ayat ini. Mudah-mudahan setiap huruf yang keluar dari mulut kita diberikan balasan oleh Allah dengan kelipatan yang banyak. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka untuknya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan yang diberikan tadi akan dilipatkan oleh Allah menjadi 10 kebaikan pada setiap hurufnya. Luar biasa, sudah berapa huruf yang kita baca ini. Nah, kita aja mungkin pada ayat yang pendek seperti ini sudah kesulitan tuh baca jumlah hurufnya, apalagi pahalanya. Insya Allah ya, betapa murahnya Allah. Pada bacaan Al-Quran saja akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Cuma sebagaimana pernah kita bahas berkali-kali dahulu tentang bedanya kebaikan dan keburukan. Ya, bedanya kebaikan dan keburukan. Kalau kebaikan oleh Allah, pahalanya akan dilipat gandakan. Nah, kalau keburukan, enggak. Satu keburukan akan mendapatkan satu dosa. Ibaratnya begitu. Jadi enaknya berbuat baik itu karena dilipat gandakan. Nah, hanya ada satu catatan lagi. Kalau perbuatan baik itu belum tentu diterima. Ini bedanya yang kedua. Belum tentu diterima. Tapi kalau berbuat tidak baik, berbuat keburukan, sudah pasti diterima. Nah, itulah keadilan Allah tentang masalah kebaikan dan keburukan. Hati-hati kalau kita berbuat tidak baik, sudah pasti diterima. Jangan khawatir. Tidak usah meminta, tidak usah berdoa, terimalah perbuatan buruk saya ya Allah. Nggak usah, sudah pasti diterima itu. Nah, tapi beda dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu harus berharap banget gitu ya. Harus menata hati kita supaya benar-benar diterima oleh Allah. Begitu. Ini jadi catatan, harus jadi catatan baik-baik di dalam setiap kita berbuat sesuatu. Nah, kalau kita berbuat baik akan dilipatkan, tapi belum tentu diterima. Kalau berbuat buruk, pahalanya satu saja. Satu perbuatan buruk dapat satu, tapi catatannya perbuatan itu sudah pasti diterima. Baik, supaya lebih dekat lagi dengan ayat yang mulia ini, kita artikan satu persatu. Wakulu, dan makanlah kalian. Dan makanlah oleh kalian. Dan makanlah oleh kalian.
Nah, ini berbentuk fi'il amr. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk makan. Nah, jangan sampai orang hidup itu nggak makan, ya berdosa nanti, karena makan itu adalah perintah dari Allah. Ya. Yang enak disuruh makan, nah, semua orang suka makan. Ya. Makanlah oleh kalian. Nah, disuruh makan apa? Mimma apa? Mimma? Dari apa yang razaqakumullahu, diberikan Allah pada yang telah diberikan Allah kepada kalian. Makanlah oleh kalian dari apa yang telah diberikan Allah kepada kalian semuanya. Makan. Jadi nggak boleh nggak makan. Ya, kalau ada orang-orang yang kita bahas dahulu karena ingin dekat sama Allah, dia puasa terus waduh saya ini mau puasa dari pagi sampai pagi lagi, saya kuat nggak makan. Nggak boleh, berdosa seperti itu. Ya, tidak boleh. Bahkan kalaupun puasa siang saja, itu pun tidak boleh tiap hari kecuali bulan Ramadan. Ya paling banter kalau puasa sunnah itu ya sehari puasa sehari enggak, gitu. Sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Itu pun kalau kita kuat, itu seperti puasanya Nabi Daud. Makanlah oleh kalian dari apa yang telah dirizkikan oleh Allah kepada kalian. Kalau kita lihat dari apa yang telah kita terjemahkan ini, kira-kira apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu boleh tidak dimakan semuanya? Tidak boleh. Tidak boleh. Di mana itu letak tidak bolehnya? Tidak bolehnya bisa kita lihat dari kata mimma. Ya, dari kata mimma. Itu mimma itu dari apa yang kalau diterjemahkan itu mengandung maksud sebagian. Itu ya, itu perlu jadi catatan. Wa kulu mimma, makanlah oleh kalian sebagian saja dari apa yang telah diberikan Allah kepada kalian. Sebagian saja, tidak boleh semuanya, karena dari apa yang diberikan Allah kepada kita itu ada haknya orang lain, ada haknya yang lain, tidak untuk kita semuanya. Oleh karena itu yang disuruh makan, yang disuruh menikmati, itu kalau pengertian yang lebih luas ya, yang disuruh mengkonsumsi itu hanya sebagian saja, ya tidak boleh semuanya. Nah, itu maksud dari kata min, tidak semuanya. Nah, tapi ada catatan lagi yang lebih penting lagi, yaitu halalan thayyiba. Apa artinya itu? Halal dan thayyib dan yang baik. Ya, yang halal dan yang baik, yang halal dan yang baik. Yang halal sudah kita tahu semuanya, bisa kita pelajari dalam kitab-kitab fikih, apa saja yang halal, apa saja yang haram. Nah, ini diperintahkan kepada kita semuanya. Kalau kita semuanya berarti ini seluruh manusia, bukan hanya orang yang beriman saja. Ya, kalau yang halal dan thayyib ini adalah untuk semua manusia. Ya. Yang halal. Nah, kemarin Pak Budi sempat menyinggung tentang bekicot. Waduh, saya nggak bisa jawab ya, karena terbatasnya ilmu saya cari-cari. Ternyata bekicot itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Ya,
Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Nah, kebanyakan dari para ulama itu adalah mengharamkan, karena bekicot itu menjijikkan. Siapa yang mengatakan halal? Yang mengatakan halal adalah Imam Malik. Kalau mau belajar lebih banyak tentang makanan halal dan haram, bisa dibaca di kitab-kitab fikih ya. Kalau di Al-Quran yang diterangkan hanya beberapa saja tentang makanan yang haram. Innama harrama alaikumul maitata. Nah, sesungguhnya telah diharamkan bagi kalian al-maitata. Al-maitata itu bangkai ya. Waddama, darah, walahmal khinzir, dan daging babi ya. Wa ma uhilla bihi lighairillah, dan apa saja yang disembelih tidak disebutkan nama Allah, itu haram. Jadi ada 4 saja ya: bangkai, darah, daging babi, kemudian sama sembelian yang tidak disebutkan nama Allah. Itu jelas-jelas haramnya, tertuang betul dalam Al-Quran. Nah, tapi namun begitu tidak boleh kita cuma melihat Al-Quran saja, tapi harus melihat hadis juga ya, tidak harus disandingkan ya, karena itu adalah satu kesatuan. Tidak sebagaimana kalau di dalam ada sebuah organisasi yang namanya tidak disebutkan, jadi cuma dari Al-Quran saja ya sudah, yang diharamkan ya cuma 4 itu, selain itu ya halal. Berarti makan cicak juga halal, makan anjing, asu gitu ya juga halal. Terus makan tikus gor itu halal. Oh, luar biasa, ini ada itu. Jadi bahas tafsir juga, karena cuma Al-Quran saja dilihat maka menghalalkan ini. Tidak boleh begitu ya. Tidak boleh, kita sebagai ahli sunnah tidak boleh seperti itu ya, tidak boleh seperti itu. Sekali lagi harus hati-hati. Masalah halal dan haram yang kita konsumsi itu benar-benar harus hati-hati. Karena apa? Karena makanan itu akan menjadi darah daging kita, akan mempengaruhi rohani kita selain jasmani kita, akan benar-benar berpengaruh. Begitu ada hal-hal yang haram yang kita makan, maka kita akan kesulitan untuk berbuat baik ya, kesulitan untuk berbuat baik karena akan dihalang-halangi oleh makanan yang telah kita makan. Begitu kalau kita banyak memakan sesuatu yang haram. Kalau kita memakan sesuatu yang haram, itu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya adalah perkara yang syubhat. Nah, itu yang halal. Kita diperintah oleh Allah makan sebagian rizki yang telah diberikan oleh Allah yang halal. Yang halal saja diperintah untuk makan sebagian gitu ya. Meskipun itu halal, sebagian saja. Kemudian yang kedua yang thayyiban, yang baik. Nah, yang baik apa? Ya yang baik, yang enak, yang kita senangi, apalah yang kita senangi, makan. Ya, makan itu yang baik. Ya. Kalau dari Imam An-Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud rizki yang baik, yang dimaksud thayyiban ini adalah rizki yang halal itu sendiri. Jadi semua yang halal itu pasti baik. Nah, tapi ulama yang lain membedakan bahwa thayyib itu kadang yang halal itu belum tentu thayyib, katanya begitu. Jadi ini perbedaan juga masalah kata-kata thayyiban. Tapi yang jelas thayyib itu kan disebutkan oleh Allah
pasti juga ada bedanya. Pasti juga ada bedanya. Sebagaimana peribahasa atau ungkapan yang pernah kita bahas dahulu, idzaftaraqa jatama'a. Apabila disebutkan berbeda, maka dia berarti sama. Wa idza jatama'a iftaraqa. Apabila disebutkan bersamaan, maka dia berbeda. Itu ada pepatah Arab yang mengatakan begitu. Nah, ini halalan thayyiban disebutkan bersamaan. Ini pasti mengandung pengertian yang berbeda. Ya, paling tidak sudah kita singgung kemarin bahwa thayyiban itu adalah sesuatu yang enak, sesuatu yang disenangi, dan pengertian yang lain juga bisa dimasukkan sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh kita, tidak membahayakan bagi jasmani kita, gitu. Itu thayyiban, ya, tidak membahayakan bagi badan kita. Jangan sampai kita makan sesuatu yang halal, habis itu kita sakit. Itu enggak thayyib namanya, ya. Kita darah tinggi terus makan sate kambing, ya, sate kambing, habis itu darah tingginya kumat, gitu. Jadi itu bagian dari thayyiban. Jangan berarti kambing itu halal tapi tidak memenuhi kaidah thayyib, kan membahayakan bagi tubuh kita. Bukan kita mengharamkan kambing, enggak. Bukan mengharamkan. Wah, saya enggak mau makan daging kambing. Wah, kalau gitu kamu dosa karena mengharamkan sesuatu yang halal. Ya, enggak juga. Ya, karena daging itu karena darah tinggi itu katanya tidak boleh makan daging kambing. Kalau kepiting itu pantangannya bagi yang punya penyakit apa tuh? Kepiting. Betul. Kepiting itu. Nah, kepiting ini juga perbedaan pendapat itu kepiting ini, gitu ya. Ada yang halal, ada yang haram ya. Iya gitu. Kalau kita mau banyak belajar halal haram, coba sambil kalau mau makan sesuatu coba baca dulu ya, baca di internet sekarang kan bisa. Belajar itu gampang, tinggal buka HP gitu ya. Ini haram apa halal? Kita baca dulu baru makan gitu ya. Udang, kalau udang Halal udang. Nah, dan maksudnya pantangan bagi apa itu? Bagi yang alergi. Bagi yang alergi. Ya, saya kurang paham ya tentang makanan-makanan ini. Tapi ya jadi itu kalau yang kita bahas di sini bukan spesifik ke sana, tapi masalah kaidah dalam kita mengkonsumsi sesuatu. Ya, kaidahnya. Jadi kita makan yang pertama syaratnya tidak boleh semuanya, tapi sebagian dari apa yang diberikan kepada kita. Meskipun itu halal, apalagi yang haram ya tidak boleh ya. Nah, kemudian yang kedua harus yang halal, yang ketiga harus yang thayyib, harus yang baik, ya, baik bagi diri kita, ya. Dikatakan juga bahwa yang dimaksud dengan thayyib itu adalah baik bagi diri kita dan baik bagi kaum muslimin, karena sebetulnya kaum muslimin itu adalah bagian dari diri kita. Ada kaum muslimin yang tersakiti, itu kita juga harus merasa sakit karena kita ini diikat oleh akidah yang sama, ya. Begitu. Jadi selain baik bagi diri kita, juga baik bagi kaum muslimin. Gimana maksudnya? Nah, jadi kalau kita makan sesuatu, hendaklah diusahakan semaksimal mungkin itu berasal dari produk kaum muslimin, begitu. Ya, jadi usahakan beli dari sesama orang Islam, ya, dari sesama orang Islam. Nah, ini masalah dewasa ini, ya, kita kan lebih senang berbelanja
pada tempat-tempat kaum non muslim. Ya sebetulnya sih secara halal ya halal-halal saja, cuman toyibnya jadi berkurang ya, toyibnya jadi berkurang. Coba kita belanja di suatu tempat yang katanya keuntungannya untuk membunuh, nah, untuk memerangi kaum muslimin, untuk membunuh anak-anak di Palestina misalnya. Nah, kita terus artinya bisa dikatakan ikut andil di dalam memerangi mereka secara tidak langsung gitu. Jadi mulai sekarang coba belajar, mulai berbelanja di tempat-tempat kaum muslimin ya. Begitu. Kalau bisa yang sesama pecinta Al-Quran, sesama jamaah masjid begitu. Jadi berbisnisnya dengan sesama kaum muslimin. Nah, dan kita usahakan dalam berbisnis harus menggunakan kaidah-kaidah Islami juga dan lain-lainnya. Itu sebagian dari pengertian kata thayyib ya. Ada yang menafsirkannya seperti itu. Jadi ada beberapa catatan. Yang pertama, makanlah sebagian. Yang kedua, catatannya makan itu harus yang halal. Yang ketiga, harus yang thayyib. Dan yang keempat, menunjukkan bahwa rizki Allah yang diberikan, rizki yang diberikan Allah kepada manusia itu, kepada kita, itu mencakup rizki yang halal dan rizki yang haram. Begitu, itu pengertian dari, bisa kita ambil pengertian dari penggalan yang pertama ini. Oleh karena itu Allah menyuruh, pilihlah yang halal, pilihlah yang thayyib. Berarti kalau gitu ada yang haram, juga ada yang tidak thayyib. Itu yang pertama. Kita lanjutkan. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Ini juga perintah kepada kita. Takutlah kepada Allah. Alladzi, yang ya, dia yang. Antum, kamu semuanya atau kalian, bihi, dengannya, kepadanya, boleh kepadanya, mu'minun, beriman, orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah yang mana kalian beriman kepadanya. Kalau kalian beriman kepadanya, maksudnya bertakwa bagaimana? Ya makan sebagian, makan yang halal, makan yang thayyib, hindari yang haram, hindari yang tidak thayyib. Itu yang dimaksud dengan bertakwa dalam ayat ini. Begitu maksudnya. Kira-kira begitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan mendengarkan tafsir dari para ulama, coba kira-kira begitu ya maksud dari ayat ini secara singkat. Ya, sebelum dilanjutkan baca, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti aja ya kalau mau tanya ya. Baik, kita baca dulu. Baca aja satu ayat karena ini pendek. Pertama Pak Budi, semoga Pak Budi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagian, mereka yang halal dan thayyib, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Iya. Pak Wid, monggo Pak Wid. Terakhir Pak Wid.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah memberi rezeki kepadamu Allah yang halal yang baik, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian dengannya orang-orang yang beriman. Iya. Saya di dekatnya Jogja, Pak Wid. Oh iya. Pak Wid. Iya. Di Cilacap, di Purwokerto. Oh, masih jauh. Iya, masih jauh. Masih ke barat lagi. Iya, dari Jogja. Oh, sekarang di sana, Tat? Iya, Pak Wid. Lagi ada kerjaan di sini. Sudah dikasih kemudahan dalam menjalankan tugas. Amin. Baik, kalau nggak ada yang mau di... Ini Pak Panggi kok jarang kelihatan. Tugas. Ada ya? Tugas haji. Oh, tugas ya. Oh iya. Mudah-mudahan barokah ya. Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita dengarkan tafsir dari para ulama terkait ayat yang singkat ini. Kalau dari tafsir Ibnu Katsir, tafsirnya hampir sama dengan terjemahnya. Oleh karena itu tidak kita sampaikan pagi ini. Saya ngambilnya hanya dari dua tafsir, dari tafsir Kemenak sama tafsir Al-Munir. Tafsir dari ayat 88 ini dari surah Al-Maidah dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama sebagaimana yang kita baca tadi, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makanlah dari sebagian apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian, yang halal dan yang baik. Tafsirnya bahwa pada ayat ini Allah memerintahkan hambanya agar mereka makan rizki yang halal dan yang baik. Halal yang dimaksud adalah mengandung pengertian halal bendanya dan halal juga cara mendapatkannya. Yang dimaksud baik atau thayyib adalah dari segi manfaatnya, mengandung manfaat dan mengandung maslahat bagi yang memakannya atau bagi tubuhnya. Makanan yang tidak baik jika dikonsumsi akan merusak kesehatan badannya. Prinsip halal dan baik ini hendaklah senantiasa menjadi perhatian yang sungguh-sungguh bagi kaum muslimin atau bagi manusia secara umum, karena perintah halal dan thayyib ini adalah bagi manusia. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia adalah musuhmu yang nyata. Karena makanan tersebut akan mempengaruhi jasmani dan rohani manusia. Rasulullah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka itu lebih baik baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Allah tidak melarang bagi yang berkemampuan untuk menikmati makanan yang enak dan mengadakan hubungan dengan istri. Nah, kenapa kok tiba-tiba ini
ada pembahasan tentang istri, karena istri itu juga sebagian dari rizki, sebagian dari rizki yang telah diberikan oleh Allah. Jadi rizki ini yang dimaksud di sini adalah cukup luas sebetulnya. Pokoknya apa saja yang merupakan nikmat, maka itu adalah termasuk adalah sebagian dari rizki. Akan tetapi harus tetap mentaati ketentuan dan batasan yang ditetapkan oleh syariat, baik halal dan tidak berlebih-lebihan. Nah, kita sudah membahasnya minggu lalu, tidak boleh keterlaluan, tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan. Hendaklah makanan yang diperoleh harus ditempuh dengan cara yang halal juga. Bermuamalahlah dengan benar, hindari penipuan, hindari pemaksaan, jauhi riba, perjudian dan lain-lainnya. Tidak memaksa, tidak menipu, tidak mencuri, atau dengan cara-cara lain yang diharamkan. Termasuk di sini tidak boleh korupsi, karena korupsi itu sebagian dari pencurian atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Hendaklah makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang thayyib. Ya, hendaklah makanan yang dikonsumsi, yang dimakan adalah makanan yang thayyib atau baik, bukan makanan yang berbahaya bagi tubuh, yaitu makanan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Makanlah dengan prinsip yang berimbang antara hewan dan tumbuhan. Ya, kan ada tuh makan hewan yang berasal dari hewan-hewan saja. Nah, aku tidak berimbang, atau dengan kata lain kurang thayyib, atau enggak suka yang berasal dari hewan, makannya yang dari tumbuh-tumbuhan saja, makan sayur aja. Itu menyalahi prinsip thayyib, kurang thayyib. Jadi yang betul adalah yang berimbang, karena sikap yang paling bagus adalah sikap pertengahan, ya, begitu, pertengahan atau berimbang dalam semua hal, tentu saja dalam semua hal. Berita pun yang kita dapatkan juga harus berimbang, ya. Makanya umat ini dikenal dengan ummatan wasaton, umat yang pertengahan. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Hindari makan yang tidak baik, misalnya jeroan, kulit, dan yang lain. Jangan makan tulang, karena ia adalah makanan saudaramu dari bangsa jin. Dalam segala aspek, maka bersikaplah sederhana. Jadi dalam segala aspek, bersikaplah sederhana sebagaimana teladan dari Rasulullah. Tidak boros, tapi tidak pula menyiksa diri. Ya, tidak boros, tapi tidak boleh juga menyiksa diri. Tidak boros itu, ya kalau boros itu kan apa aja gitu ya, mau dibeli, mau dimakan gitu ya. Tapi tidak boleh juga terlalu pelit. Misalkan karena kepingin kayaknya ditumpuk-tumpuk, jadi tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Pokoknya makannya makan singkong aja, atau makan apa? Makan tiwul aja tiap hari. Pagi tiwul, siang tiwul, malam tiwul. Jadi orangnya nanti kayak tiwul ya. Tidak boleh begitu. Jadi kalau kepingin ya beli saja selama ada kemampuan. Pun tidak boleh berlebih-lebihan. Inilah yang dimaksud dengan sederhana ya. Tidak boros, tidak
juga menyiksa diri. Ini penjelasan dari tafsir Kementerian Agama untuk bagian yang pertama. Kita lihat tafsir yang lainnya. Apa maksud dari makanlah rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian yang halal dan yang thayyib. Apa maksudnya? Allah melarang hamba-hambanya agar tidak memboikot dirinya dari kenikmatan hidup. Allah perintahkan untuk memakan makanan yang halal dan makanan yang baik. Allah melarang hambanya makan barang-barang yang haram seperti bangkai, darah, daging babi, sembelihan untuk selain Allah. Nah, sebagaimana yang saya bacakan tadi juga, darah, tidak boleh makan darah ya. Allah juga melarang makan makanan yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti dengan cara riba. Nggak boleh makan dengan cara riba ya. Kalau zaman dahulu kan punya beras jagung 2 kilo ditukar dengan beras padi setengah kilo gitu. Nggak boleh, itu riba namanya ya. Nggak boleh kita makan. Kalau kita makan dengan cara itu, dengan cara riba, maka ini termasuk cara memperoleh atau cara memakan makanan dengan cara yang haram. Tidak hanya bendanya yang haram, tapi cara memperolehnya juga harus halal. Harus dengan cara yang halal. Tidak boleh dengan cara riba, tidak boleh dengan cara judi, tidak boleh dengan cara mencuri, dengan cara merampok, memaksa, korupsi, dan lain-lainnya lah. Dengan cara yang tidak baik, ya. Dengan cara yang tidak halal. Tidak boleh. Kalau zatnya yang haram tadi, bangkai, darah, daging babi, atau daging yang disembelih tidak disebutkan nama Allah atau untuk selain Allah. Nah ini kalau zatnya. Kalau makan hati boleh nggak? Makan hati boleh ya, makan hati itu halal. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa rizki itu mencakup 2 macam, yaitu rizki yang haram dan rizki yang halal. Rizki yang haram adalah sebagai ujian untuk mengetahui sejauh mana kesungguhan kita, kesungguhan manusia dalam memerangi keinginan dan hawa nafsunya. Katanya ini ya, itu bakso babi itu lebih enak dari bakso sapi. Katanya ini, tapi nggak tahu, kan nggak pernah merasakan gitu. Katanya begitu. Sate babi itu juga lebih enak daripada sate kambing. Jadi itu tadi, rizki yang haram itu adalah sebagai ujian untuk mengetahui sejauh mana kesungguhan hambanya dalam memerangi keinginan dan hawa nafsunya. Gara-gara kepingin uang yang banyak, maka dia tempuh cara riba, dia tempuh dengan cara korupsi. Ya enak lihat uang, tapi itu adalah cara yang haram. Itu ujian. Rizki yang halal itu juga sebagai ujian. Nah ini tambahan dari saya nih. Rizki yang halal itu juga sebagai ujian. Ujian apa maksudnya? Ujian kita sudah dikasih rizki yang halal, cara mengkonsumsinya, cara memakannya berlebih-lebihan atau enggak. Nah, di situ letak ujiannya. Jadi semuanya itu adalah ujian. Apapun yang diberikan kepada kita itu adalah merupakan ujian. Kenapa kok ujian? Ya karena kita hidup ya. Dulu udah pernah kita bahas bahwa hidup itu adalah ujian ya. Kalau tidak pingin ujian,
berarti artinya kita tidak ingin hidup. Begitu. Kalau ingin hidup berarti kita ingin diuji. Begitu ya. Ini konsep kehidupan itu namanya. Ini keterangan di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang pertama. Langsung kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, di mana kamu beriman kepadanya. Maksudnya adalah bahwa batasan dan aturan yang Allah tetapkan tidak hanya dalam masalah ibadah saja, tetapi juga mencakup berbagai masalah yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Jadi nggak hanya ibadah yang diatur oleh Allah, ya seperti sholat diatur rakaatnya begini, sholat subuh jam segini dan lain-lainnya ya. Tapi juga mencakup kehidupan sehari-hari seperti makan, minum dan berpakaian dan lain sebagainya. Itu maksud dari penggalan yang kedua. Bertakwalah kepada Allah dan berpegang teguhlah kepada hukum-hukumnya. Yaitu hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, Tuhan yang kamu yakini dalam seluruh sendi kehidupan, termasuk juga dalam hal makan dan minum, dalam hal pakaian dan perempuan. Kalian tidak boleh melampaui batas dengan cara menghalalkan apa yang telah Dia haramkan ataupun mengharamkan apa yang telah Dia halalkan. Enggak boleh seperti ini. Ini termasuk orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang keterlaluan. Yaitu apa tadi? Menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Ya. Begitu. Perintah untuk bertakwa ini menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan antara menikmati rizki yang baik dan sikap untuk bertakwa. Nggak ada pertentangan. Jadi nggak boleh gara-gara wah saya kepingin sholat terus-terusan ini nggak tidur. Nah, itu juga berlebih-lebihan, nggak boleh. Justru itu adalah melampaui batas dan itu berdosa besar. Karena telah zalim kepada dirinya sendiri dengan nggak tidur. Allah, itu tadi dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang kedua. Bagaimana dalam tafsir Kementerian Agama? Maksudnya adalah Allah mengingatkan orang-orang yang beriman agar mereka berhati-hati dan bertakwa kepada Allah dalam masalah makanan, dalam masalah minuman, dalam masalah perempuan dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Jangan menetapkan hukum menurut keinginan dan kemauan kita sendiri. Pun tidak boleh berlebihan di dalam menikmati segala apa yang telah dihalalkannya. Ini tafsir Kementerian Agama untuk bagian yang terakhir. Langsung kita lanjutkan dengan ibrah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Saya mencatatnya ada 12. Yang pertama, perintah untuk menikmati makanan yang halal dan yang baik. Yang kedua, dilarang menggunakan atau mengkonsumsi semua rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang saya terangkan tadi karena ada kata min, ya, itu dalam kata mimma. Yang ketiga, makanan yang halal yang dimaksud adalah halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Yang keempat, makanan yang baik yang dimaksud adalah yang bermanfaat atau mengandung maslahat kebaikan bagi yang memakannya. Itu makanan yang baik.
Yang kelima, makanan akan berpengaruh bagi raga dan jiwa manusia. Hati-hati dengan makanan ini. Yang keenam, rizki Allah tidak hanya berbentuk makanan dan uang, tapi juga berbentuk yang lain, seperti wanita, anak-anak, kendaraan, sawah ladang, binatang ternak, dan lain-lainnya. Itu rizki. Termasuk juga kesehatan, itu adalah rizki dari Allah. Ya. Dalam hal menikmati rizki Allah, itu yang ketujuh ya. Dalam menikmati rizki Allah, Islam mengajarkan konsep kesederhanaan, yaitu tidak boros dan tidak juga menyiksa diri. Yang kedelapan, rizki Allah mencakup dua macam, yaitu rizki yang halal dan rizki yang haram. Yang kesembilan, rizki dari Allah baik halal maupun yang haram itu adalah sebagai ujian. Nah, kalau yang haram, ujian sejauh mana kita memerangi atau melawan keinginan dan hawa nafsu kita. Kalau rizki yang halal, sejauh mana kita mengkonsumsinya dengan cara yang benar dan tidak berlebih-lebihan. Yang ke-10, aturan dari Allah tidak hanya dalam masalah ibadah, tapi juga dalam masalah muamalah juga diatur. Jadi nggak benar kalau aturan dari Allah hanya dalam masalah ibadah saja, nggak benar. Tapi dalam semua masalah kehidupan. Nah, kalau zaman dulu, kalau jilbaban ya di masjid aja, ya ketika pengajian aja. Kalau di luar itu ya nggak jilbaban kan gitu kalau zaman dulu. Ya. Nah, benar, dari semua masalah itu ada aturannya dalam Islam ini. Yang ke-11, bertakwalah kepada Allah di dalam seluruh sendi kehidupan, di dalam masalah makan dan minum, masalah pakaian, masalah perempuan, masalah tempat tinggal, dan lain-lainnya. Ya, bertakwalah kepada Allah. Hati-hati, jangan sampai melampaui batas. Yang ke-12 atau yang terakhir, menikmati hidup enak dan terpandang itu tidak bertentangan dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah. Jadi boleh ya. Baik, itu tafsir dan ibrah dari surah Al-Maidah ayat 88 tentang memakan makanan yang halal dan thayyib. Mungkin sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan ini? Baik, kalau begitu saya kira sudah jelas semuanya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita ini, majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita dapat menerapkan atau melaksanakan isi di dalam ayat yang mulia ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.